Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang videonya tentang cara menampilkan data raster dan data vektor. Nah, kalau bicara tentang WebGIS, ya data utamanya kan berupa data spasial. Apa itu data spasial? Data yang memiliki sistem koordinat. Data spasial ini terbagi dua, ada data raster dan ada data vektor. Data raster ini biasanya dalam bentuk citra satelit dan sejenisnya. Sementara data vektor tentunya bisa nanti geometri titik, geometri polyline, dan geometri poligon. Nah, yang pertama, data yang akan kita tampilkan yaitu data raster ini. Nah, untuk menampilkan data raster, kita butuh dukungan software baru yang bernama Quantum GIS atau QGIS. Nah, proses-prosesnya atau step by step-nya kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama kita runningkan dulu. Ini yang pasti ya. Kita runningkan dulu. Kita tambahkan contoh datanya. Contoh data. Jadi, QGIS ini sudah kita runningkan. Contoh datanya saya simpan di sini dalam Malaysian Project sampel data training sampel data. Nah, ini dia. Nah, sekiranya rekan-rekan nanti punya data hasil ngedrone. Nah, dituntut nih sama kantor untuk menampilkannya. Nah, gimana sih caranya? Nah, inilah jawabannya. Nah, data ini wajib memiliki sistem koordinat, yaitu geografis. Nah, datumnya 436 ya. Nah, ini ya, WGS, BSG 4326. Kenapa kita pakai yang ini? Leaflet itu default-nya sistem koordinatnya yang ini gitu. Nah, CRS-nya, CRS. Nah, untuk itu kita gunakan sistem koordinat yang sama juga. Nah, tentunya ini perlu juga dipastikan apakah sistem koordinat data ini sudah benar atau belum. Atau sudah bisa bertumpang tindih dengan data lain atau belum. Sederhana caranya, kita gunakan ini. Quick Match Service atau disingkat dengan QMS. Nah, kita coba tumpang tindih dengan Ocean. Nah, bertumpang tindih ya. Nah, artinya citra satelit yang maksud saya data raster, ya betul, ya betul tadi ya citra satelit atau data raster yang akan kita tampilkan ini itu sudah memiliki sistem koordinat yang benar. Nah, jadi ini kita hapus saja dulu karena kita akan melakukan rendering tilekan data ini. Rendering dan kita tilekan data ini. Plugin yang kita gunakan di QGIS ini bernama Key Meta Tile. Nah, plugin ini bisa kita install melalui sini ya. Nah, kita pilih menu plugin. Habis tadi manage and install. Selanjutnya kita ketik key meta. Nah, ini dia. Berkebetulan ini sudah saya install. Nah, jadi nggak perlu reinstall atau pengulangan install. Langsung saja kita gunakan. Nah, untuk menampilkannya, nah kita harus mengisi tabel dialog ini dengan benar. Nah, kita balik ke modul biar sesuai juga dengan modul. Plugin Kimeta Tile sudah kita runningkan dan selanjutnya diminta pilih browse. Setelah browse kita pilih, nah muncul halaman ini. Nah, di sini kita buat folder. Nah, foldernya penamaan folder sebenarnya bebas. Nah, di sini saya beri nama foldernya raster. Nah, setelah terbentuk folder tadi, folder kosong, kita pilih di folder ini. Kita pilih atau dengan cara select folder. Nah, selanjutnya kita menentukan zoom-nya. Zoom
Nah, Zoom ini itu nanti menentukan ketersediaan data kita. Jika Zoom-nya sampai 16, maka kita hanya bisa menyediakan data di Zoom 16. Zoom, ya sampai Zoom 16, ya, yaitu Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, sampai Zoom 16. Ketika kita Zoom 17, itu nggak ada lagi datanya. Nah, jadi ukuran Zoom ini disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan semua nanti ya. Baik, kita langsung saja ke teknisnya. Kita butuh folder kosong, pros. Nah, di sini sudah saya buat, nah, tapi saya hapus lagi karena sudah ada isinya. Sementara kita butuh folder kosong. Nah, saya buat new folder. Saya beri nama raster. Nah, select folder. Sudah sesuai dengan modul ya. Nah, zoom-nya ya nggak apa-apa sampai zoom 16 saja. Nah, zoom-nya sampai 16. Nah, ini wajib ini. Right deflate this viewer. Nah, ini wajib kita centang. Jika tidak kita centang, maka eh, sintak yang kita butuhkan nanti tidak ada ya. Dan indeks HTML-nya juga tidak akan terbentuk. Nah, untuk itu kita centang sini. Selanjutnya kita oke kan. Nah, proses rendering. Ini wilayahnya cukup kecil, tidak luas. Eh, jadi renderingnya insya Allah tidak lama. Ini sudah 16%. Nah, jika nanti citra satelitnya cukup untuk wilayah yang luas, citra satelitnya untuk wilayah yang luas dan butuh eh, scale yang besar, renderingnya tentunya sangat lama. Misal zoom-nya itu sampai 20, ya itu bisa 4 jam, bahkan bisa lebih lama. Oke, sembari menunggu ini selesai, kita ke modul sebentar. Nah, nanti ketika sudah selesai, kita cek nih luarannya image HTML-nya. Nah, bentuknya sepertinya aset, raster, dan ada dua unit yaitu image folder dan image HTML. Nah, kalau kita double klik image HTML muncul seperti ini nih. Sekarang kita tekan Ctrl U gitu. Nah, kalau sudah di preview HTML-nya, kita ambil coding yang menyerupai ini. Nah, kita pastikan ke dalam peta kecil. Nah, ini kan base map juga nih setara dengan base map data raster. Nah, artinya ini sejajar dengan base map yang sebelum-sebelumnya. Nah, biar bisa dikontrol juga nanti layar ini bisa di on dan off kan. Nah, kita tambahkan dia ke dalam layer list. Nah, ini codingnya ya. Nah, selanjutnya kita uji. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Sepertinya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, ini boleh di close. Nah, kita balik ke step yang ini ya. Step 5, cek luarannya. Luarannya htdoc video margins asset. Nah, raster. Nah, ini luarannya mx html. Nah, sudah sama nih dengan contoh hasil. Sudah sama dengan contoh hasilnya. Max HTML. Nah, ini kita double klik. Nah, muncul. Nah, masih sama dengan modul. Oke. Sekarang kita tekan Ctrl U. Nah, pada browser. Ctrl U. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita ambil yang bagian ini, Parmaitel. Kita ambil aja sampai sini. Ini kita copy. Kita taruh ke
peta leaflet ini kan sejajar dengan base map ya, setara dengan base map. Tapi kita taruhnya di sini. Nah, untuk app to map pada base map itu kan bolehnya hanya satu. Nah, atau kita tambahkan di sini sebuah variabel app to k variabel. Nah, biar ringkas ini kita buang saja, tidak perlu ke add to-nya. Nah, ini sudah kita share, oke. Nah, ini perlu kita sesuaikan yang ini. Nah, bisa seperti ini, atau kita tambahkan variabel base URL biar kemungkinan errornya tidak ada. Kurang dari tanda tanya sama dengan base underscore URL buka kurung tutup kurung tanda tanya besar dari. Nah, ini sudah asset raster image. Nah, ini maksudnya apa gitu. Ini susunan directory data kita. Kita arahkan ke raster, habis asset raster, habis itu image. Nah, ini ya. Tadi kita zoomnya sampai 16. Jadi data yang terbentuk hanya sampai 16. Nah, maximum zoomnya di sini kita buat 22 aja. Nah, oke. Nah, ini kan datanya atau codingnya yang sudah nih. Sekarang, nah kita tambahkan ini ke dalam sini nih. Nah, sini ya. Nah, kita tambahkan ke sini. Kita buat sebuah grup dulu, peta dasar. Nah, titik 2, ke kurung kerawang. Nah, nama variabelnya apa? Nama variabelnya mytel. Mytel. Nah, untuk nama layernya data foto udara misalnya. Foto udara. Nah, yang ini perlu kita kasih ini. Dan ini enggak perlu. Foto udara. Nah, sekarang kita coba cek hasilnya. Apakah berhasil? Nah, ini ya, foto udara. Nah, ini kan sama-sama kita split, jadi kita ganti sebentar dulu. Google trying. Nah, ini dia. Nah, masih ada ya, kita zoom lagi. Masih ada, zoom lagi, masih ada, zoom lagi, masih ada, zoom lagi, masih. Nah, hilang dia. Hilang. Kita masih zoom, dia sudah tidak ada lagi. Kenapa dia tidak ada? Karena zoom kita tadi sudah melewati zoom 16, sementara data yang terbentuk hanya sampai 16. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan kami buatkan video cara menampilkan data vektor. Terima kasih atas kunjungannya ke channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.